إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tsumma qala rahimahullah taala, ini masih pembahasan ya, al-mu'arrifah itu terbagi menjadi 3 jenis. Al-ahad, lil jins dan lil istighraq. Ahad lil jins dan lil istighraq. Kata beliau rahimahullah, watanqasimu, kita ulangi ya dari atas. Watanqasimu al-mu'arrifatu ila thalathati aqsamin. Wa dzalika annaha imma li ta'rifil ahdi aw li ta'rifil jinsi aw lil istighraqi. Nah. Fa amma allati li ta'rifil ahdi fatanqasimu qismaini. Adapun untuk ta'riful ahad itu terbagi menjadi 2 jenis. Li'anna al-ahda imma dzikriyun wa imma zihniyun. Karena al-ahad sesuatu yang telah disebutkan atau dijanjikan sebelumnya. Nah, itu bisa bentuknya zikri, penyebutan disebutkan pelafalannya, atau ahadnya itu berupa zihni, sesuatu yang ada di imajinasi, pikiran. Nah, fal awwalu kaqaulika, yang pertama itu seperti ucapanmu. Nah, ishtara itu farasan, thumma bi'tul farasa. Ishtara itu farasan, thumma bi'tul farasa. Aku telah membeli kuda. Ya, setelah itu kemudian aku menjual kuda. Nah, al-farasa yang kedua ini, kuda apa yang dimaksud? Ya, kuda yang disebutkan sebelumnya. Karena sudah disebutkan sebelumnya ada kuda. Maka kuda yang dijual ini adalah kuda yang dibeli tadi. Nah, ai bi'tul farasal madhkura, yakni aku telah menjual kuda yang dimaksud, yang disebutkan. Nah, nah, walau qulta thumma bi'tu farasan. Kalau seandainya kau katakan kemudian aku jual kuda. Perhatikan ikhwan. Umpamanya tadi kita pakai contoh sebelumnya. Ishtaraitu farasan
thumma bi'tu farasan umpamanya. Thumma bi'tu farasan. Maka yang sudah pasti ya, yang dijual itu bukanlah kuda yang pertama tadi. Bukanlah kuda yang pertama karena ini masih umum, ya, bisa jadi kuda yang lainnya. Nah, qala Allah Ta'ala, "Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin." Nah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun. Nah, ya. Ini juga sama. Perhatikan syahidnya pada kata al-misbah. Al-misbah yaitu misbah yang sebelumnya. Dibikin pula kata az-zujajah. Az-zujajah yang sebelumnya. Karena dia adalah al-misbah atau az-zujajah. Nah, lil ahad. Ya, lil ahad itu madhkur sebelumnya. Nah, ya. Wasani ka qaulika ja'al qadi, dan yang kedua maksudnya apa yang kedua nih? Al lil ahdi dzihni, ya. Al lil ahdi adzihni. Tadi kan az-zikri. Sekarang dzihni. Ka qaulika, seperti contoh ucapanmu, ja'al qadi, telah datang al-qadi, hakim. Idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi qadin khasun. Fi qadin khasun. Jika ada kesepakatan antara engkau dengan mukhatab, lawan bicaramu, ya, yang kalian maksudkan adalah qadi khusus, ya, qadi tertentu. Nah, itu namanya lidzihn, ya. Alif lam lil ahdi dzihni. Umpamanya, ya, saya dengan Akh Dzulqarnain berbicara tentang seorang hakim, ya, karena ada kasus tertentu kita membicarakan dia, ya, untuk menjadi teman kita, ya, dalam masalah ini. Nah, kemudian setelah itu datanglah si qadi yang kita bicarakan tadi, ya. Kemudian saya katakan ja'al qadi. Nah, qadi yang dimaksud itu bukanlah qadi yang lain, tapi qadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Faham itu, kawan? Mudah ya, insyaallah taala. Baik. Berikutnya, wa ammal lati wa ammal lati li ta'rifil jinsi fa ka qaulika. Adapun alif lam untuk ta'riful jins, ini alif lam lil jins. Ya. Seperti contoh ucapanmu, ar-rajulu afdalu minal mar'ati. Ar-rajulu afdalu minal mar'ati. Ya. Pria itu lebih afdal, lebih baik dibandingkan wanita. Nah. Idza lam turid bihi rajulan bi'ainihi. Jika yang kau maksud adalah jika engkau tidak memaksudkan, ya, seorang pria secara khusus, ya, walam ra'atan bi'ainiha, bukan pula seorang wanita secara khusus. Jadi umum, ya, berlaku umum. Nah,
Jadi di situ alif lam pada kata ar-rajul itu adalah alif lam lil jins, ya. Dan kata al-mar'ah juga di situ adalah alif lam lil jins. Wa inna ma aradta anna hadzal jinsa min haitsu huwa afdalu min hadzal jinsi min haitsu huwa. Hanya saja yang engkau inginkan di situ adalah jenis ini, ya, min haitsu huwa, yaitu dari jenis laki-laki itu sendiri itu afdal, lebih afdal dibandingkan jenis yang ini jenis wanita itu sendiri. Ya, jadi dia berbicara tentang jenis, ya, jenis pria dan jenis wanita secara umum, ya. Jenis pria itu jauh lebih baik, ya, lebih afdal dibandingkan laki-laki, lebih baik daripada wanita. Tapi ini lil jins. Adapun nanti per orang, per individualnya, ya belum tentu juga, ya. Nah, wala yasihu an ayyurada bihadza anna kulla wahidin minar rajuli anna kulla wahidin minar rijali minar rijali afdalu min kulli wahidatin minan nisa. Dan tidak benar kalau dikatakan, ya, kalau yang dimaksud dengan perkara seperti ini, perkataan seperti ini, bahwasanya setiap person pria lebih afdal dibandingkan setiap person wanita. Ini enggak benar kalau seperti ini pemahamannya, ya. Karena tadi itu alif lamnya lil jins, ya. Alif lamnya lil jins. Nah, jadi enggak per orangnya. Kita berbicara tentang jenisnya. Nanti per individunya, ya beda lagi. Ya, jadi enggak boleh kita pukul rata, sapu rata. Nah. Ya. Kenapa? Li'anna al-waqi'a bi khilafihi, karena fakta di lapangan, ya, berbeda, menyelisih hal tersebut. Wa kadzalika qauluka, demikian pula seperti ucapanmu, ahlakan nasad dinaru wad dirhamu. Dinar dan dirham telah membinasakan manusia. Nah, dinar dan dirham telah membinasakan manusia. Ya. Wa qauluhu ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Dan kami jadikan dari air itu, ya, dari jenis air, segala sesuatu yang hidup. Ya. Wa al hadhihi hiya allati yu'abbaru anha bil jinsiyah. Nah, al yang ibaratkan atau diungkapkan di sini adalah al yang dimaksud dengannya al jinsiyah, lil jinsiyah. Al lil jins. Nah. Ya. Wa yu'abbaru anha aidan billati li bayanil mahiyah, atau juga biasa dipanggil dengan istilah al li bayanil mahiyah atau al li bayanil haqiqah. Nah, ini ada 3 nama, ya. Al lil jinsi, al lil jins, atau al li bayanil mahiyah, atau al li bayanil haqiqah. Nah. Wa amma allati lil istighraqi fa'ala qismain. Adapun untuk lil istighraq itu ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis. 2 bentuk, 2 bagian. Li'anna al-istighraqa imma an yakuna bi'tibari haqiqatil afradi atau bi'tibari sifatil afradi. Karena al-istighraq ini artinya apa? Cakupan, ya. Seluruh person, ya. Cakupan seluruh person. Nah, itu ada 2 jenis. Ada istighraq yang sifatnya
Ditinjau dari sisi hakikat afrodnya, hakikat person pribadi per individunya, atau ditinjau dari sisi sifat ya per individu afrodnya. Nah, contoh fal awalu nahu wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Maksudnya kullu wahidin min jinsil insani dha'ifun. Setiap per individu manusia, jadi jenis manusia itu dhaif, lemah. Ya. Ini hakikatul afrad. Wa tsani nahu qaulika. Yang kedua seperti ucapanmu antar rajulu. Engkau adalah pria. Maksudnya al-jami' yang mengumpulkan li sifatir rijalil mahmudah, ya, sifat-sifat ya pria yang terpuji. Nah, mufrad perhatikan ya. Anta ar-rajul. Ar-rajul itu mufrad ya. Mufrad tapi yuradu bihil umum, diinginkan dengannya umum ya. Engkau adalah ar-rajul, pria yang hebat atau pria yang yang mengumpulkan sifat-sifat terpuji bagi pria ya. Ini bahasa ini ya mereka. Nah, ini bi'tibari sifatil afrad, jadinya dari sisi sifat afrodnya. Nah, kalau mungkin bahasa kita sekarang itu ente laki ya gitu kan, bahasa orang sekarang. Atau kamu benar-benar laki-laki. Nah, ini baru laki-laki. Nah, begitu. Biasa ungkapan-ungkapan seperti ini jadi ungkapkan untuk pria-pria yang memang dipuji ya, dipuji. Nah, ini baru laki-laki ya. Mempunyai dia pemberani atau dari sisi yang lainnya. Nah, wadhabitul ula ya, patokan contoh yang pertama ayyasihha hululu kullin mahallaha ya, benar ya, atau sahih jika kul ya, menempati tempatnya. Ini mahallaha, hanya itu kembali kepada al ya. Ala jihatil haqiqah ya, ala jihatil haqiqah, dari sisi hakikatnya. Fa innahu law qila wa khuliqa kullu insanin dha'ifan la sahha. Nah, karena sananya dikatakan wa khuliqa kullu insanin, dan diciptakan setiap manusia adalah lemah. La sahha, maka sungguh itu telah benar ya. Dzalika ala jihatil haqiqah, itu adalah ditinjau dari sisi hakikatnya ya. Nah, jadi al-istighraq yang pertama ditinjau dari sisi hakikat afrodnya. Dhabitnya adalah kalau kata kullu ya, kullun itu cocok menduduki posisinya. Perhatikan contohnya wa khuliqal insanu dha'ifan. Nah, alif lam di sini apa? Alif lam istighraq ya. Istighraqnya apa? Ya. Istighraq hakikatul afrad atau istighraq sifatul afrad? Hakikatul afrad. Ya, kalau dia suara siapa ini? Pantul ya? Baik. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Maka kita lihat kata al-insan di situ cocok enggak kalau dia digantikan oleh kullu. Ya, contohnya wa khuliqa kullu insanin atau kullu insanin dha'ifa. Nah, ternyata cocok. Berarti boleh. Ya, berarti alif lam di sini adalah alif lam al-istighraq lil-istighraqiyah bi'tibari haqiqati afradihi. Nah, itu yang pertama. Wa dhabitu tsaniyah, dhabit yang kedua. Ini contoh yang kedua. Ini bi'tibar sifatil afrad. Bi'tibar sifatil afrad. Ayyasihha hululu kullin ya. Bisa juga dibaca kullun karena sudah ada tanda di situ ya. Mahallaha ala jihatil majaz. Kullu
kata kullu itu cocok penempatannya pada tempat al tadi, ya. Itu kalau ditinjau dari sisi majas. Majas itu apa? Kata kiasan, mubalaghah, ya, atau melampaui, sesuatu yang melampaui. Fa innahu law qila, karena sungguhnya jika engkau kalau dikatakan anta kullu rajulin la sahha, engkau adalah setiap laki-laki, maka ini sudah benar. Dzalika ala jihatil mubalaghah. Ini kalau kita berbicara dari sisi mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan. Berlebihan maksudnya melebihi hakikat yang sebenarnya. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu saydi fi jawfil fara. Kullu saydi fi jawfil fara. Nah. Nah. Maka al di situ listighraq hakikatul insan. Afwan. Insan. Nah, ya, benar. Tapi ini kemana ininya nih? Bukan al-haqiqah ala jihati apa? Ala jihatil majaz ya Ustaz. Iya, ala jihatil majaz. Nah. Kullu saydi fi jawfil fara. Jadi ya, ini ucapan Nabi SAW kepada Abu Sufyan, ya. Kullu saydi ya Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, ya. Anta kama qila kullu saydi fi jawfil fara. Nah, maksudnya ya anta rajulun ma'ruf, anta rajulun ma'ruf. Nah. Ini majaz saja. Min babil majaz. Nah. Baik. Qaul syair, dan juga ucapan syair. Syair ini maksud di sini adalah Abu Nawas Al-Hasan bin Hani namanya. Ya. Laisa 'ala Allahi bimustankiri ay yajma'al 'alama fi wahidatin atau fi wahidin. Ya, tidak ada yang mustahil, sesuatu yang diingkari, ya, bagi Allah. Ini kita tidak mengingkari, ya, karena itu bukanlah hal yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil kalau kita terjemahkan bebasnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah mengumpulkan seluruh alam semesta ini pada seorang manusia. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, ya, untuk memberikan sifatul kamal bagi seorang manusia, ya. Bagi seseorang terkumpul pada seorang manusia kalau Allah inginkan. Ya, dan itu tidaklah berat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Berarti kesimpulannya apa? Al itu ada berapa jenis? Kalau total keseluruhannya ada 5, ya kan? Total keseluruhannya ada 5. Yang pertama al, ya, lil ahad. Al lil ahadi itu terbagi menjadi 2.
ahadun zikriyun dan ahadun zihniyun. Yang kedua al lil jins. Yang ketiga al lil jins. Kemudian yang keempat al lil istighraq. Tapi terbagi menjadi dua, ya. Istighraq haqiqatul afrad, dan yang kelima adalah al lil istighraq sifatil afrad. Nah, jadi total semuanya ada 5. Wallahu taala alam. Baik. Sampai di sini pesan kita, ikhwan. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya hari Senin, ya, insyaallah taala. Ibdal lam dengan mim pada lughah himriyah. Nah, akan datang nanti insyaallah taala. Bismillah taala. Sampai di sini ada yang mau bertanya, tafadhol. Nanya Ustaz, Tafadhol. yang al-ahdiyah, kalau yang al-huduri seperti di lafaz al-yawma akmaltu lakum dinakum, dia masuk ke pembagian Ustaz? Di mana? Yang mana antum tanyakan? Al-huduri, al-ahdi, al-huduri. Contohnya di lafaz al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-ahadul huduri. Huduri maksudnya huduri zikri antum maksudkan? Ada apa di catatan kaki di kitab ana ada tambahan itu Ustaz. Ada yang berpendapat, ada yang ketiga katanya. Di mana? Anda pakai cetakan apa? Cetakan Muassasah Ar-Risalah Ustaz. Baik. Di mana ininya? Kalau di ana di halaman 220 footnote yang coba footnote yang berapa? Yang coba antum pertama, bacakan. Ustaz. Footnote yang pertama. Footnote yang pertama, pembagian al-mu'arrifah lil ahad. Nah, Ustaz. Apa footnote-nya? Coba antum bacakan. Di sini nggak ada di sini. Zadun fi al-mughni qisman thalithan wa huwa zada fi al-mughni qisman thalithan. Berarti mughni ini maksud apa? Mughni labib? Ya, mungkin ada keterangan nggak? Nggak ada, Ustaz. Cuma dalam kurung al-mughni, Ustaz. Oh, iya. Baik, berarti mughni labib, berarti terus lanjut. Qisman thalithan wa huwa al-ahdul huduri. Nahwu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Unzur safhah nomor 73, Ustaz. Coba antum ke safhah nomor 73 coba. Di kitab ini apa kitab Mughni Labibnya, Ustaz? Oh, berarti Mughni Labib. Ya, nah, bisa jadi. Tapi kita cukupkan sampai di sini saja sesuai dengan yang disebutkan Ibnu Hisham. Nah, kalau kamu Mughni Labib lain lagi, ya kan? Nanti naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, Ustaz. Tapi ya huduri itu apa namanya? Masuk ke dalam bentuk hadiah juga. Nah, itu bisa masuk di zihni. Makanya di sini pengarang cukupkan sampai hanya 2 saja. Karena huduri itu kan hudurul zihni juga. Sama, imajinasi. Dalam apa namanya? Pikiran atau dalam imajinasi seseorang yang sudah diketahui. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Kaum muslimin waktu itu al-yauma, pada hari ini. Berarti mereka sudah tahu pada hari apa? Pada hari Hajatul Wada. Apalagi ada hadis yang menguatkan hal tersebut. Nah, la bas khair insyaallah. Jazakallah khairan. Mufid insyaallah. Nah, ini sekaligus apa namanya, kawan? Tanbih bagi kita semua, ya. Ilmu itu luas. Ilmu itu sangat luas. Ya. Kita yang sudah belajar qatrun nada aja nggak bisa petenteng. Masih ada lagi kitab satu lagi di atas ini. Kita belum belajar Alfiya bin Malik. Nah,
Ini yang sudah belajar. Bagaimana lagi yang belum belajar, ya kan? Yang sudah belajar aja nggak boleh petantang petenteng. Bagaimana lagi yang belum belajar? Kalau yang belum belajar petantang petenteng, jurumi aja nggak selesai, ya kan? Di Facebook berdebat segala macam. Nah, ini pelajaran. Ya, kita saja yang belajar hari ini, ya ada hal-hal yang terkadang belum kita ketahui. Makanya inilah rahasia kenapa orang yang berilmu, semakin berilmu, maka semakin tunduk dia. Karena dia tahu hakikat dirinya bahwasanya ya ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, pasti ada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Nah, dan seberilmu dan sepintar apapun seseorang, dia tetaplah hamba, dia tetaplah makhluk, ya. Dia bukan Tuhan ya, yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang alimun, ya, al-alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui segala sesuatu. Ya, kita makhluk hamba biasa. Oleh karena itu, ilmu yang kita miliki tidak boleh kita sombongkan. Nah, baik, barakallahu fik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Baik, yang lain? Nah, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.